warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia pecinta podcast pakai otak. Saya kembali menyapa kalian dan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa seputar Ramadan. Kali ini saya mendatangkan Putri Mandailing Natal yang berprestasi, seorang mahasiswi di salah satu kampus terbaik di Jakarta dengan mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris, dan bintang tamu kita ini juga berbakat dalam literasi, terlebih lagi di bidang puisi, penyampaian, dan Master of Ceremonial. Siapa lagi kalau bukan Suci Amalia. Selamat datang Suci Amalia, kita ucapkan. Selamat datang Suci Amalia, mahasiswi berprestasi dan Putri Mandailing Natal. Kebanggaan Mandailing Natal telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kesayangan kita, podcast pakai otak. Setiap orang berhak untuk menyampaikan cerita dan menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya untuk dibagikan sebagai inspirasi kepada teman-teman yang lain. Wow, Suci Amalia, saya akan memberikan Anda pertanyaan seputar Ramadan. Apakah Anda siap? Siap. Baik, luar biasa sekali. Seorang Suci Amalia, bagaimana sih Suci Amalia ini memaknai bulan puasa yang masih berstatus pandemi? Jadi puasa sendiri itu kan menahan. Yap. Bagaimana kita menahan hawa nafsu, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Lalu apa hubungannya dengan pandemi? Ketika pandemi ini banyak perspektif orang akan meminimalisir produktivitas kita. Tetapi bahkan dalam Ramadan ini kita harusnya lebih produktif lagi, apalagi kita adalah pemuda. Jadi pemuda harus berkarya dan berdaya untuk dirinya, lingkungannya, dan keluarga. Wow, luar biasa sekali Suci Amalia memaknai Ramadan bahwa pandemi bukan berarti halangan gitu ya. Baik, saya juga punya pertanyaan mengenai fenomena sekarang. Banyak kita lihat menjelang berbuka puasa kita membeli jajanan atau takjil begitu banyak, tapi pas berbuka ternyata belum tentu habis. Bagaimana sih menurut pandangan Suci Amalia mengenai kebiasaan yang seperti itu? Ya. Sepertinya meteor mau jatuh. Nah, tuh. Oke, bagi teman-teman podcast pakai otak, kita lanjutkan kembali cerita kita yang luar biasa bersama Kak Uci. Tadi sempat terpotong karena memang hujan turun ya, rahmat turun menyertai podcast kita ini. Oke, tadi sempat terpotong Kak. Tadi kan saya pernah memberikan studi kasus ya, kita sebut ya, banyak di bulan suci ini kita berburu takjil gitu, saking kita mungkin lapar kali perut ini yang kita beli takjil banyak kali, tapi pas berbuka ternyata cuma sedikit yang bisa kita habiskan, yang lainnya sisa itu banyak banget gitu loh. Gimana sih pandangan Kak Suci mengenai fenomena yang seperti ini? Jadi fenomena yang seperti itu, makanan yang berlebih-lebihan atau sesuatu yang berlebihan itu kan mubazir. Iya. Kita tahu inna mubazirina karena ikhwana syayatin. Jadi sesuatu yang mubazir itu temannya setan. Wow, iya. Emang mau jadi teman setan enggak kan? Nggak tahu sih teman-teman, jangan mau jadi temannya setan. Enggak dong. Dan memang kalau kita punya rezeki untuk banyak takjil, apa salahnya kita bagi gitu ya, untuk tetangga gitu ya, kita bagi daripada mubazir ya. Iya, kalau memang nggak nyanggup ngabisin, Iya. udah berbagi aja, karena bulan Ramadan itu waktunya berbagi kan. Ya, jadi lebih bernilai sedekah atau ibadah gitu ya. Wow, luar biasa sekali Kak Suci. Nah, Kak Suci, saya masih punya pertanyaan ini. Kak Suci ini takjil favorit apa kira-kira? Oh ya? Iya, yang pedas kah? Yang manis kah? Yang manis dong. Apa itu contohnya? Es buah. Wow, kenapa sih milih-milih es buah kayak gitu? Nggak takut minum-minum es gitu? Enggak, soalnya ada buahnya. Buah itu kan mengandung Nutrisi ya, nutrisi vitamin yang, ya. Iya, dan vitamin yang sangat berguna bagi kita. Dan memang saya suka es walaupun rentan sakit, tapi nggak apa-apa. Oke. Tapi nggak mengkonsumsi berlebihan ya. Karena honest review ya. oke. Apa sih honest review? Honest review, Allah, ini tuh dari kenyataan bang. Kejujuran bang. Sejujurnya. Oke. Paling jujur. Oke. Langsung penikmat asli gitu ya. Nah, untuk Kak Suci Amalia, saya masih punya pertanyaan yang lebih urgent lagi mengenai Ramadan. Oke, Kak Suci Amalia, kalau misalnya
Ramadan ini nanti berakhir gitu ya, apa sih yang paling dirindukan dari Ramadan menurut Kak Suci? Suara anak-anak dan para pemuda tadarus. Wow, kenapa sih merindukan hal itu? Saya selalu berkesan pada tengah malam. Oke. Jadi menurut saya tengah malam itu saatnya kita berinspirasi, berpikir gitu. Ketika kamu berpikir, kamu ada. Itu filsafatnya. Jadi ketika tengah malam ada suara, dan suaranya itu bukan suara sembarangan, suara orang mengaji sampai menjelang subuh, itu menurut saya anugerah yang luar biasa. Dan hanya 1 kali 1 tahun, bukankah itu dirindukan? Wow, benar-benar dirindukan sih, kalau menurut saya juga sepakat ya, karena memang itu bisa menjadi teman kita di malam hari gitu ya. Suara yang menggema lantunan ayat suci Al-Quran itu menjadi teman kita, begitu nikmat dan hikmatnya kita setiap malam ya, dan itu hanya ada di malam Ramadan. Jadi ketika saya merasa tengah malam itu berkesan, suara tadarus itu semakin menambah esensi berkesan itu. Wow, luar biasa sekali sih memang, karena memang tadarus ini benar-benar kalau kita tuh misalnya udah ini malam terakhir Ramadan nih, pasti aduh besok pasti nggak ada lagi nih tadarus, pasti kita merasa kehilangan itu gitu ya. Ternyata Kak Suci juga kehilangan ya dengan tadarus ini nanti kalau udah nggak Ramadan lagi. Tapi kita berharap semoga tiap Ramadan yang akan datang kita masih bisa berjumpa, itu harapan kita bersama. Nah untuk Kak Suci Amalia, kita masuk ke sesi Jika Maka. Jeng 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 jeng. Ini jujur ya, Ini jujur, dan Kak Suci pasti belum bisa menebak apa kira-kira pertanyaan yang Iya. akan keluar, dan saya juga harus mikir ini. ya Apa nih sebelum pertanyaan, Ya boleh. jujur saya setiap menonton podcast beliau, Oke. saya terlalu terkesan di bagian jika maka. Saya pertanyaannya di luar nalar sebenarnya. Ini karena Ramadan aja kan temanya. Kalau coba aja tema yang lain itu di luar logis kita. Dan kita masih di tema Ramadan. Untuk Kak Suci Amalia, kita masuk ke sesi Jika Maka. Kita butuhkan jawaban nalar atau mengisi kalimat yang rumpang saja. Nah Kak Suci Amalia, kita berikan khusus 2 Jika Maka. Yang pertama, Biasanya juga 2. ini yang pertama, ini yang familiar. Kak Suci Amalia, jika berkesempatan melihat malam Lailatul Qadar, maka apa yang Kak Suci minta? Saya akan berdoa untuk saya, keluarga saya, para pahlawan, untuk guru-guru saya, untuk sahabat saya, agar selamat dunia akhirat. Karena tujuan terakhir itu dunia, maksudnya dunia itu harus seimbang dengan akhirat. Ketika kita tidak mendapatkan akhirat, maka sia-sia. Wow, luar biasa sekali. Dan saat kita mendoakan orang lain, saya percaya pasti doa itu akan kembali menyertai kita. Ini benar-benar luar biasa sekali. Kita mendapatkan sudut pandang yang baru. Justru di saat orang lain mendoakan dirinya, Kak Suci Amalia justru berfokus untuk mendoakan orang di sekitar. Makan sampai pahlawan guys, patriotisme ini. Kak Suci Amalia ini benar-benar menghargai jasa para pahlawan. Setidaknya ketika saya belum mempunyai materi, saya memiliki hati dan pikiran. Ketika saya belum memiliki materi untuk konteks bermanfaat bagi orang, maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi lainnya. Seminimal-minimalnya saya mendoakan, itu artinya saya masih punya hati dan pikiran buat sekeliling saya. Wow, luar biasa sekali. Memang Kak Suci Amalia ini benar-benar menginspirasi, memotivasi, dan mengisyaratkan kita untuk ya kita mendoakan untuk kebaikan orang lain gitu ya. Tentu doa itu juga akan menyertai kita sendiri. Kak Suci Amalia membuat saya terharu. Sanggupkah saya untuk memberikan pertanyaan Jika Maka yang kedua? Oke. Bang capek. Jika Ramadan tahun ini Kak Suci Amalia tidak diberikan baju lebaran oleh orang tua, maka apa yang dilakukan Suci? Ini seperti kebetulan ya, ada jamu ya. Soalnya sebelum beliau menyatakan pertanyaan itu, saya sudah bilang ke orang tua saya, nggak usah belikan saya baju. Oke. Kenapa? Iya, Kenapa ini sih? bukan image ya, tapi memang fakta. Kenapa? Padahal kan Dan sampai tugas sekarang orang tua lo itu enggak.
Bahkan mereka mau memberikan saya baju, Oh. saya aja baju saya sudah terlalu banyak. Gitu ya. Iya. Jadi ketika orang tua udah berniat untuk berikan kita baju, suruh kita memberikan, "Mak, nggak usah berikan saya baju tahun ini," gitu. Udah sempat ya disampaikan. Iya, bahkan sebelum Ramadan saya tidak berbohong. Oke. Karena ini review jujur. Nah, kalau misalnya orang tua Kenapa? kita ngotot, "Kau kan masih tanggung jawab saya," gitu. Setidaknya nanti kalau memang orang tua berinisiatif memberikan baju, saya minta baju pertama Lebaran saja. Oke, baju Iya. untuk kita sholat Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri. Kenapa? Saya tidak Oh. saya enggan sih lebih. ke Mungkin enggan kamu sih. banyak uangnya ya, bisa belanja sendiri ini pasti. Nah, saya coba tebak ini, kenapa Kak Suci Amalia justru memilih nggak usah, Mak, diberikan saya baju lebaran. Pasti Kak Suci karena banyak duitnya ini, saya rasa ini. Jadi kenapa nih Kan kira-kira? tadi sebelumnya saya sudah bilang, Oke. saya belum punya banyak materi. Tapi kenapa sih kita justru banyak loh orang justru memaksa kadang. Justru ada yang lebih negatif gitu ya. Kalau mama nggak memberikan saya baju lebaran, nggak mau saya puasa gitu. Itu anak-anak ya. Oh, itu anak-anak ya. Bukan kita dong ya. Nah, Kak Suci Jadi- rasanya yang lebih masuk akal gitu. Saya ingin membendung kebiasaan yang sudah ada. Kenapa kita tidak membeli banyak buku? Iya. Kenapa harus banyak baju? Nah, Kenapa fashion lebih penting dibandingkan fashion untuk berpikir? Kenapa fashion untuk tubuh lebih penting? Oh, jadi itu alasannya ya, karena kenapa kita lebih mementingkan penampilan kita gitu ya. Maksudnya penampilan dari leher ke bawah gitu ya istilahnya, daripada penampilan dari leher ke atas. Itu nggak sih secara filsafatnya? Iya nggak sih? Iya kan, ada yang bilang kan kita itu membutuhkan penampilan gitu, pakaian kalau nggak salah. Pakaian leher ke bawah dan pakaian leher ke atas, di mana katanya mayoritas orang itu lebih takut tidak punya pakaian leher ke bawah daripada pakaian leher ke atas. Dan ternyata pada kesempatan ini saya menemukan orang yang langka, di mana orang yang langka ini justru masuk kepada jenis filsafat yang satu, bahwasanya dia itu membutuhkan lebih mencari pakaian yang dari leher ke atas, yaitu ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan buku gitu ya. Walaupun di satu sisi fashion itu penting juga. Iya. Ya. Oh, tapi tidak apa sih, tidak harus ngotot-ngotot gitu gitu ya. Itu sih. Oh, luar biasa sekali. Ini benar-benar sudut pandang yang baru, teman-teman. Kak Suci Amalia ternyata memilih untuk, "Mak, nggak usah berikan saya baju." Atau setidaknya baju lebaran untuk Idul Fitri aja. Karena percuma, Mak, saya punya banyak baju gitu lah ilustrasinya ya. Nggak terpakai juga, mubazir. Kalau memang ada duit, mending saya beli buku. Saya memberikan bekal kepada pikiran, apa sih, ilmu pengetahuan untuk diri saya gitu ya. Sebenarnya pesan di balik itu Oke. ada sesuatu yang tersirat. Harus dibuka di sini. Silakan dibuka, apa sih Kenapa makna saya tersirat di situ? enggan untuk dibelikan baju oleh orang tua di Lebaran kali ini? Karena saya sudah terlalu banyak menghabiskan dana orang tua ketika saya berangkat ke Turki. Jadi saya coba membendungnya. Jadi lebih memahami ya, untuk tidak lagi menjadi istilahnya tanda kutip membebani orang tua gitu ya. Berarti Karena cewek-cewek yang peka ini ya, mudah-mudahan peka gitu netizen kan. berkomentar. Luar biasa, sekarang kita masuk ke sesi tantangan. Ya Allah, banyak kali. Kak Suci apa? Tadi nasi Cika makan tuh. Tidak ada yang sebelumnya. Ada. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, sesi tantangan untuk Kak Suci Amalia. Nah, Kak Suci Amalia, saya menantang Anda untuk menyampaikan satu baris atau satu huruf pun mengenai Ramadan. Silahkan. Saya boleh menawar ke atas nggak? Boleh, dua huruf boleh. Saya XY tidak gitu mau aja. mengatakan satu huruf. Boleh, boleh. Oke. Jadi teman-teman, para pemirsa dimanapun anda berada, coba nanti sebelum tidur bayangkan, apakah saya masih hidup besok? Wow. Dan seketika anda akan menjadi orang paling cerdas di dunia. Wow. Dan ketika anda membayangkan itu terjadi di bulan Ramadan, lalu bila memang saya masih hidup besok, apa yang akan saya lakukan? Dan saya ini siapa? Jadi ketika kamu mengenali dirimu, kamu akan tahu kamu akan berbuat apa. Khususnya di Ramadan ini. Jadilah pemuda yang berkarya, berdaya bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Itu moto saya. Luar biasa sekali, guys. Saya sampai terharu. Ternyata Kak Suci Amalia memberikan saya pemandangan-pemandangan yang baru ini. Benar, teman-teman, Kak Suci Amalia tadi memberikan kita gambaran bahwasanya
yang lebih dekat dengan kita itu justru kematian gitu ya. Gila, Kita harus Pak. menyadari itu. Jadi renungkanlah sesekali gitu ya kan Kak. Renungkanlah sesekali di malammu, apakah besok kau masih hidup? Apakah besok kau masih hidup? Oke, Karena belum iya, tentu iya, kita iya. masih hidup besok gitu ya. Jadi Jujur, setiap mau tidur saya selalu ngadep ke langit-langit. Apakah saya masih hidup besok ya? oke. Kalau menurut orang drama banget sih, tapi Iya. that's the real. Dan setiap saya ini berat ya. Oke. Setiap saya takziah gitu, Oke. saya selalu langsung menarik ke diri saya sendiri terlebih dahulu. Apa yang akan saya bawa? Iya. Karena saya bukan siapa-siapa dan yang saya lakukan bukan apa-apa. Iya. Dan sudah barang tentu kita akan ke sana gitu ya. Iya. Sehingga di malam hari lah waktu yang tepat untuk bermuhasabah diri gitu ya dengan memandang langit-langit gitu ya. Mantap. Kalau- ini benar-benar luar biasa sekali Kak. Kalau misalnya cicak lewat gitu, fokus kita jadi berubah nggak sih? Itu iklannya. Bayangkan di YouTube ada iklan cicak itu. Luar biasa sekali karena merenungi apa sih hayalan yang paling nikmat itu pernah dibaca juga kan Kak, hayalan yang paling indah itu adalah hayalan tentang kematian gitu ya, atau memikirkan, merenungkan, karena justru yang dekat itu bukan yang dekat itu adalah jarak kita dengan kematian gitu ya kan Kak. Dan itu bukan gebetan, tapi kematian. Dan itu sudah pasti di depan mata gitu ya. Terima kasih Kak Suci Amalia telah memberikan informasi yang luar biasa di antara kita, tentu menginspirasi kita semua. Bagi teman-teman yang menonton ini, silahkan komen, like, dan subscribe. Dan saya doakan kepada teman-teman yang mau nonton juga nanti diberikan ilmu yang luar biasa dari apa yang disampaikan, mendapat gitu ya. Dan Kak Suci juga kami doakan, amin, semoga bermanfaat. Dan Kak Suci semoga sukses dalam karirnya, Amin. sukses di kuliahnya, Abang juga. amin, insya Allah kita sama-sama sukses. Amin. Kita sama-sama sukses, kita sama-sama sukses, kita sama-sama sukses. Terakhir kita ucapkan salam podcast Pakai Otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.